MIPA 6 nomor absen 1, kelompok 3, dan tugas saya di sini sebagai pemandu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Agustina dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 5 dan dari kelompok 3. Di sini saya bertugas sebagai tim kreatif serta sebagai pemandu diskusi dalam kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pustika Ningrum dari kelas 10 MIPA 6 absen 7. Di sini saya sebagai pemakalah. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Malik Albayaki, nomor absen 19, kelas 10 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Naufal Farlino Matarama dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 27 dan dari kelompok 3. Di sini tugas saya adalah sebagai pemakalah dan sebagai operator. Songket Malaysia masuk warisan tak benda UNESCO. Bagaimana Songket Palembang? Anggota DPR ini langsung bereaksi. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO resmi memasukkan Songket Malaysia ke daftar warisan budaya tak benda. Penetapan oleh UNESCO ini mendapat beragam reaksi dari warganet Indonesia. Kabar ini kemudian viral di media sosial pada Jumat 17 Desember 2021. Sebab selama ini songket dikenal sebagai kain tradisional khas Indonesia. Menurut cerita lokal yang berkembang, hadirnya kain songket di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Selain Palembang, Bali, dan Lombok juga merupakan penghasil songket terkenal di Indonesia. Perbedaan songket dari setiap daerah di Indonesia umumnya terletak pada motifnya. Hingga saat ini tercatat ada total 71 motif kain songket Nusantara khas Sumatera Selatan dan ratusan motif lain dari berbagai daerah di tanah air. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih pun angkat bicara tentang songket diakui warisan Malaysia oleh UNESCO. Komisi 10 DPR RI ini membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah. Menanggapi hal tersebut, Abdul Fikri Fakih mengatakan, Malaysia itu serumpun dengan Indonesia. Bahkan beberapa hal punya kesamaan antara Malaysia dan Indonesia. Kesamaan yang ada seperti pantun. Pantun Indonesia maju bersama-sama dengan Malaysia, sehingga jadi warisan budaya dari Indonesia dan juga Malaysia. Menurut Fikri, soal songket ini sebaiknya didiskusikan saja bersama. Orang Malaysia juga suka ke Indonesia. Artinya, Indonesia tidak bisa terpisah sama sekali dengan Malaysia. Ia menekankan, jangan sampai ada perseteruan oleh penetapan ini. Indonesia katanya lebih besar dari Malaysia, namun Malaysia juga ada keturunan orang Indonesia. Harusnya Indonesia memang yang jadi leadernya dalam mengajukan kekayaan intelektual yang asli Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam Minggu Wawasan Nusantara, ada berbagai masalah yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah yang akan kita bahas dalam pengangkatan kasus saat ini, yaitu sengketa budaya Indonesia dan Malaysia. Mengapa kita mengangkat kasus ini? Karena kita pasti sudah tidak asing lagi dengan sengketa budaya yang berhubungan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Sengketa ini sudah berlangsung sejak lama, mulai tahun 1960 dan masih diperdebatkan hingga sekarang. Salah satu sengketa yang baru-baru diperbincangkan adalah kasus kain songket Malaysia yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Sengketa ini menjadi berita hangat yang menghiasi media massa, khususnya di Indonesia. Beberapa waktu lalu, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB yaitu UNESCO resmi menetapkan songket Malaysia sebagai warisan budaya tak benda. Penetapan songket Malaysia dilakukan dalam sidang UNESCO sesi ke-16 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Individual Cultural Pengakuan UNESCO itu membuat warganet Indonesia geram.
Warganet berbondong-bondong mengkritik dan menilai UNESCO kurang cermat dengan menyebut songket adalah warisan tak benda asal manusia. Pasalnya, selama ini kain songket dikenal oleh warga negara Indonesia sebagai kain khas Indonesia, khususnya dari Sumatera Selatan. Lalu, apa tanggapan anggota Komisi 10 DPR RI mengenai pengakuan dari UNESCO tersebut? Anggota Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri itu akan bicara tentang songket diakui warisan manusia oleh UNESCO. Komisi 10 DPR RI ini membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah. Menanggapi hal tersebut, Abdul Fikri Fakih mengatakan bahwa Malaysia itu serumpun dengan Indonesia. Menurutnya, songket bisa ikut diklaim sebagai budaya Malaysia lantaran dipicu adanya kedekatan lokasi geografis dua negara. Selain songket, negeri jiran memiliki budaya lainnya yang sama, yakni pantun dan reok. Bahkan, pantun pun pernah dijadikan warisan budaya bersama dari Indonesia dan Malaysia. Lantaran kedekatan lokasi itu, masyarakat dari kedua negara kerap lalu-lalang. Sering berpergian ke Malaysia, pula sebaliknya. Ia pun menyarankan agar Indonesia tidak perlu berseteru dengan negeri jiran. Bahkan, ia mendorong agar berbagi seperti budaya pantun. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya pengkaitan budaya Indonesia yang dilakukan oleh Malaysia, yaitu 1. Kurangnya warga negara Indonesia untuk menjaga kelestarian budaya. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya. 3. Jarangnya penggunaan songket di Indonesia. 4. Adanya kesamaan budaya dengan Malaysia. 5. Adanya kesamaan ciri dari kebudayaan yang dimiliki Indonesia dan Malaysia. 6. Adanya proses imigrasi yang cenderung membentuk ras Malaysia dengan membawa kebudayaan Indonesia ke Malaysia tanpa disengaja. Pun akibat yang dapat ditimbulkan dari pengaiman budaya Indonesia yang dilakukan oleh Malaysia, yaitu 1. Timbulnya konflik antar negara. 2. Sumatera Selatan lebih mempertahankan kultur songket. 3. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. 4. Adanya suatu pengetatan tentang pemertahanan budaya di Indonesia. 5. Semakin waspadanya Indonesia dalam melestarikan budaya. Cara mencegah atau penerapan, tidak hanya kain songket, tari pendat, kain batik, dan rendang pun diklaim oleh negara Malaysia. Apakah hal ini pantas untuk dibiarkan? Tentu saja tidak. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan yang harus kita jaga dan jangan biarkan negara manapun merebutnya. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya dapat melestarikan dan melindungi kebudayaan yang menjadi harta kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, itu dengan cara mengembangkan kebudayaan yang ada. Contohnya seperti mengembangkan motif kain songket dan batik, membentengi budaya-budaya kita dari westernisasi atau budaya kebarat-baratan, memilih dan menyaring budaya yang bisa diterapkan di negara kita agar budaya lokal tidak tergerus ataupun hilang. Mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikannya dalam kehidupan kita. Ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian budaya. Mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan. Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa. Menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki. Menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme. Gunakan produk-produk dalam negeri dengan membiasakan diri membeli produk dalam negeri. Kita juga ikut membantu produsen Indonesia untuk mengembangkan kekreatifannya. Selain itu, mereka juga akan merasa bahwa karyanya juga dihargai di negerinya sendiri. Memperkenalkan
budaya ke luar negeri. Contohnya memposting kesenian lokal di media sosial dan mengenalkan produk budaya lokal Anda di luar negeri. Jadikan budaya Anda adalah identitas Anda. Artinya Anda mempunyai rasa bangga terhadap budaya lokal yang Anda miliki dan kelebihan Indonesia di mata dunia internasional. Mematenkan kebudayaan Indonesia pada UNESCO. Tanamkan rasa saling memiliki dan jangan baru bertindak setelah diklaim negara asing. Budayakan, lestarikan. Dari contoh kasus di atas, dapat kita lihat begitu banyak kebudayaan bahasa Indonesia yang direbut oleh negara Malaysia. Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, sudah sepantasnya kita mengambil alih budaya kita yang telah direbut agar dapat kembali menjadi hak cipta negara Indonesia. Dalam penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola dan tingkah laku yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Namun sayangnya, pemerintah yang kita anggap sebagai pengayom dan pelindung di lain sisi ternyata tidak mampu untuk memberikan ruang yang cukup bagi semua kelompok-kelompok yang hidup di Indonesia, karena masih saja negara jiran ini merebut hasil karya budaya bangsa kita. Kurangnya hak paten yang membuat negara manapun dengan mudahnya mengambil budaya kita sendiri. Kalau memang kita peduli, maka sepatutlah kita khususnya pemerintah berupaya melestarikan dan melakukan sosialisasi lebih jauh identitas negara kita ini agar tetap berjaya di mata dunia. Warga negara Indonesia merupakan pihak yang seharusnya menjadi pihak yang berkewajiban menjaga warisan budaya dari segala ancaman, termasuk pengklaiman budaya dari pihak asing. Halo, kami selaku pemandu diskusi dari kelompok 3 telah menampung semua pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Nah, pertanyaan pertama ini saya ajukan kepada Abeliana Salsabila. Oke, Abel, pertanyaan pertama. Secara etimologis, kata geopolitik terhubung dari dua kata. Sebutkan dan jelaskan secara singkat. Jadi jawabannya adalah secara etimologis kata geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu geo yang berarti planet, bumi, dan politik yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan keutuhan Nusantara yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Oke, pertanyaan kedua ditujukan kepada Arum Agustina. Sebutkan alasan kenapa UNESCO menetapkan Songket sebagai warisan tak benda negara Malaysia, bukan Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Alasannya yaitu karena UNESCO berpendapat bahwa Songket merupakan kain tenun tradisional dari negara Malaysia yang dibuat oleh tangan wanita di Semenanjung Malaya dan Sarawak yang menggunakan teknik dekoratif, dan proses pembuatannya dengan melibatkan teknik penyisipan benang emas di antara benang dasar sehingga memberikan kesan melayang. Oke, pertanyaan 3. Apakah fungsi dari pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam wawasan Nusantara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam rangka menentukan segala kebijakan, keputusan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Arum Agustina. Mengapa kedekatan geografis antara dua negara baik bisa menyebabkan suatu kesamaan yang mampu memberikan dampak negatif antara pihak satu dengan pihak lainnya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Alasannya adalah karena suatu kedekatan geografis dapat menciptakan suatu jarak menjadi dekat, artinya antara pihak satu dengan pihak lainnya memiliki peluang besar bisa saling melihat, berbicara, mempelajari apa yang ada di wilayah terdekatnya, serta bersosialisasi sehingga dapat disimpulkan bahwa Malaysia bisa melihat budaya dari negara Indonesia dan mempelajarinya lebih dalam sehingga menyebabkan mereka tahu seluk
seluk-beluk dari budaya Indonesia. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah faktor yang melatar belakangi konflik antara Malaysia dan Indonesia dalam segi ekonomi? Oke, jawabannya adalah karena budaya dapat dikembangkan menjadi industri dan pariwisata berbasis kebudayaan yang semula budaya tidak berperan sebagai ekonomi menjadi sebuah paket pariwisata yang menghasilkan uang untuk Malaysia karena seni dijadikan sebagai festival dan yang lainnya. Oke, demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain kepada kelompok kita. Kalau kau suka kami tepuk tangan. Kalau kau suka kami tepuk tangan. Kalau kau suka kami kelompok 3. Kalau kau suka kami tepuk tangan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan asalnya pada akhir video presentasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata, saya beserta rekan-rekan saya yang lainnya kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri